Mirza memperkenalkan dirinya sebagai seorang konsultan dari India yang bekerja untuk Kesultanan Negara Oman Timur Tengah. Halo Lur, sebelumnya A ucapkan selamat tahun baru 2024 ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Kali ini A mau bahas sepasang sejoli beda negara yang harus berakhir mengerikan banget loh. Dimana ceweknya ditemuin udah kehilangan nyawanya di apartemen, sedangkan cowoknya ditemuin di dekat rel kereta api dalam keadaan yang sulit banget dibayangin. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sebelum lebih jauh ke kronologinya, A mau ngasih tahu dulu nih, kalau kasus ini minim dokumentasi karena udah terjadi lama banget. Jadi harap maklum ya sebelumnya. Kali ini AA mau kenalin kalian sama seorang wanita cantik bernama Asyawara Indasari Eka Putri, atau yang lebih akrab disapa Eka nih, berusia 26 tahun. Dia merupakan seorang perempuan yang tinggal bersama dengan orang tuanya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk kesehariannya ya lur, dia merupakan seorang karyawan bank swasta di kawasan elit Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Menurut beberapa rekan kerjanya, Eka ini dikenal sebagai wanita yang lugu, pendiam, jarang berbaur, dan sangat sopan kepada siapapun. Sedangkan menurut atasannya, Eka merupakan karyawan yang rajin, pekerja keras, dan sangat bisa diandalkan. Selain itu ya lur, dia juga diketahui sebagai sosok yang religius. Hal tersebut dibenarkan oleh para rekan kerjanya yang mengatakan bahwa Eka nggak pernah ikut kegiatan yang macam-macam di luaran sana kecuali pengajian rutin yang diadakan setiap hari Jumat siang oleh para karyawan bank tersebut. Pada suatu hari di tahun 2011, Eka dikenalkan oleh salah satu teman kerjanya dengan seorang pria bernama Mirza Nurzaman. Sedikit informasi ya lur, mengenai laki-laki yang dikenalkan kepada Eka. Mirza Nurzaman atau yang lebih akrab disapa Mirza merupakan seorang pria berusia 35 tahun yang berkebangsaan India. Diketahui bahwa Mirza ini sebenarnya tinggal di negaranya lur. Nah setelah perkenalannya dengan Eka, keduanya pun menjalin komunikasi dengan intens karena merasa cocok. Singkat cerita nih, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menjalin kasih guna meyakinkan rasa cintanya kepada Eka. Pada pertengahan tahun 2011, Mirza mutusin untuk datang ke Indonesia, atau lebih tepatnya mendatangi rumah Eka dengan tujuan meminta restu dari orang tua kekasihnya. Oh ya lur, diketahui kedatangannya ke Indonesia ini merupakan kali yang pertama ya lur. Kepada orang tua Eka, Mirza memperkenalkan dirinya sebagai seorang konsultan dari India yang bekerja untuk Kesultanan Negara Oman Timur Tengah. Selain itu, ia juga mengatakan jika datang dengan niatan untuk bertemu sekaligus melamar kekasihnya itu. Menurut orang tua dari Eka, kesan pertama ketika melihat Mirza adalah dia merupakan pria yang sopan, ramah, dan sangat berwibawa. Selain itu, dia juga sangat pintar serta fasih nih dalam berbahasa Inggris dan pastinya terlihat begitu religius. Hal tersebut terbukti ketika azan berkumandang. Dia segera mengajak orang tua dari Eka untuk menunaikan sholat di masjid. Melihat apa yang ditampilkan oleh Mirza, tentunya orang tua Eka sangat senang nih jika anaknya dipinang oleh pria itu. Sehingga kedua orang tua Eka pun langsung merestui anaknya untuk melangsungkan pernikahan yang rencananya akan digelar pada tahun 2012. Setelah ngedapetin restu dari keluarga sang pujaan hati, ditambah lagi pihak keluarga juga udah menetapkan tanggal pernikahan, Mirza akhirnya kembali ke negaranya untuk menjalani pekerjaannya. Singkat cerita ya lur, 1 bulan sebelum tragedi berdarah ini terjadi, atau tepatnya pada pertengahan Agustus 2012, menjelang pernikahan keduanya, Mirza terbang dari India ke Indonesia untuk membantu persiapan pernikahan. Ini merupakan kedatangan yang kedua kalinya bagi Mirza ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Mirza menyewa sebuah unit apartemen, tepatnya di apartemen Kalibata City lantai 16, Tower Borneo. Hubungan keduanya pun berjalan lancar-lancar aja, seperti sepasang sejoli pada umumnya. Hari-hari menjelang pernikahan juga mereka lalui dengan penuh kasih, sampai pada seminggu sebelum acara berlangsung, atau tepatnya pada tanggal 22 September 2012, ketika Mirza menjemput kekasih hatinya setelah pulang dari tempat kerja. Hal ini juga diperkuat oleh salah satu rekan kerja Eka yang menyebutkan bahwa pada sore itu Eka dijemput oleh kekasihnya. Diketahui bahwa meskipun beberapa teman di tempat kerja Eka udah mengetahui hubungan di antara keduanya, Eka yang cenderung tertutup sangat merahasiakan hubungannya dengan Mirza. Nah lur, setelah menjemput Eka dari tempat kerjanya, sepasang sejoli ini pun langsung menuju unit apartemen yang menjadi tempat tinggal Mirza dengan tujuan membahas masalah persiapan pernikahan mereka. Pada malam harinya, tepatnya selepas sholat Isya,
orang tua Eka tiba-tiba mendapatkan telepon penting dari calon menantunya. Meski singkat, percakapan dengan bahasa Inggris itu seketika membuat ayah Eka kaget dan panik. Di dalam panggilannya, Mirza mengaku kepada calon ayah mertuanya bahwa ia nggak sengaja telah menghabisi dan menggorok leher Eka. Awalnya ya lur, ayah Eka menyangka bahwa dirinya salah dengar. Akan tetapi setelah dijelasin beberapa kali oleh Mirza, akhirnya orang tua dari Eka baru percaya dengan apa yang telah terjadi. Masih di dalam panggilan yang sama, ayah Eka langsung mencecar calon menantunya itu soal apa yang tengah terjadi di antara mereka. Tapi saat itu Mirza sama sekali nggak mau bicara dan cuma terdiam. Selain itu ya lur, calon menantunya tersebut juga sempat mengaku jika dirinya kala itu sedang berada di dekat rel kereta api. Namun ia sama sekali nggak menjelaskan apa tujuannya di sana. Nah, ketika ayah Eka menanyakan apa yang menjadi motif Mirza menghabisi anaknya, secara tiba-tiba ya lur, teleponnya langsung ditutup dan ponsel Mirza dimatiin. Sehingga ketika ayah Eka berusaha menghubunginya kembali, ponsel tersebut udah nggak aktif kembali. Merasa sangat panik dengan keadaan saat itu, ayah Eka langsung mengajak istrinya untuk segera pergi ke apartemen Kalibata City yang menjadi tempat tinggal Mirza dengan menggunakan taksi. Sesampainya di lobi, ayah Eka yang turun dari taksi langsung berteriak minta tolong kepada petugas apartemen bahwa anaknya udah dihabisi di unit apartemen tersebut. Selain itu, ayah Eka juga menceritakan perihal pengakuan menyeramkan dari calon menantunya ketika sampai di depan unit apartemen yang disewa oleh Mirza. Ternyata pintu apartemen tersebut dalam keadaan terkunci rapat, sehingga pihak keamanan harus mengambil kunci cadangan terlebih dahulu. Sembari menunggu kunci, orang tua Eka kembali dikejutkan dengan kabar seorang pria yang mengalami kecelakaan dan tewas tertabrak kereta api di sebuah rel yang berlokasi nggak jauh dari apartemen itu. Saat itu ya lur, ayah Eka masih ingat betul dengan ucapan terakhir dari calon menantunya yang mengaku sedang berada di dekat rel kereta api. Tanpa pikir panjang ya lur, dia langsung meminta pihak keamanan apartemen untuk diantarkan ke lokasi kecelakaan guna memastikan siapa pria yang udah bunuh diri itu. Sesampainya di sana, ayah Eka melihat ada banyak sekali warga yang bergerombol, sekaligus pihak kepolisian yang lagi ngelakuin evakuasi terhadap jenazah seorang pria yang terlindas kereta api. Dan benar aja, ketika ayah Eka mengecek jasad tersebut, ternyata jasad itu benar-benar calon menantunya. Seketika itu juga ya lor, ayah Eka langsung menceritakan perihal kronologi dan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang saat itu sedang melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil olah TKP di lokasi kedua, pihak kepolisian membenarkan bahwa jasad tersebut telah dipastikan sebagai Mirza Nur Zaman alias Mirza calon suami Eka. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya ponsel serta paspor yang udah berhamburan gak jauh dari tempat penemuan jasad. Setelah mendapatkan informasi dari ayah Eka, pihak kepolisian pun bertindak cepat dengan mendatangi lokasi pertama, yakni apartemen Kalibata City lantai 16 bersama dengan ayah Eka, pihak keamanan apartemen, dan beberapa warga. Setibanya di sana, pihak kepolisian langsung masuk ke dalam unit apartemen milik Mirza. Pihak berwajib mengungkapkan bahwa jasad Eka ditemukan tergeletak bersimbah darah di atas kasur dengan posisi bagian mulut udah robek. Selain itu juga ditemukan luka sayatan yang sangat dalam di bagian lehernya. Gak hanya itu aja ya lur, juga ditemukan sebilah pisau yang diduga sebagai senjata penghabisan nyawa. Jasad tersebut pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian dari Polsek Pancoran langsung mengusut kasus ini dengan memeriksa beberapa saksi dan barang bukti yang ada. Namun karena nggak ada satu orang saksi pun yang melihat kejadian tersebut di lokasi, pihak kepolisian pun nggak bisa menyimpulkan apa motif dibalik kasus pembunuhan dan bunuh diri tersebut. Berdasarkan hasil otopsi dari jasad Eka, ditemukan luka-luka lebam serta goresan di kedua tangannya, sehingga kepolisian dapat menyimpulkan bahwa sebelum pembunuhan tersebut terjadi, keduanya ini diduga sempat terlibat adu mulut yang berakhir dengan kekerasan fisik. Pihak kepolisian pun berspekulasi bahwa jangan-jangan si pelaku ini mencoba untuk memaksa Eka melakukan sesuatu yang gak ingin dia kehendaki, sehingga keduanya terlibat adu mulut dan berakhir dengan tindakan kekerasan sebelum Eka akhirnya meninggal dunia akibat luka sayatan di pinggir leher. Apalagi korban emang dikenal sebagai sosok yang taat beragama, sehingga pihak kepolisian yakin
bahwa Eka mungkin aja dipaksa untuk melakukan hal yang gak semestinya. Selain itu ya lur, pihak kepolisian juga sempat mengecek rekaman CCTV yang ada di bangunan apartemen tersebut. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, pihak kepolisian membenarkan bahwa terlihat jelas pada tanggal 22 September 2012 sore hari, Eka dan Mirza berjalan beriringan dan masuk ke dalam unit apartemen itu berdua. Namun gak lama kemudian, Mirza keluar seorang diri dengan gelagat ketakutan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada di TKP, informasi yang valid dari beberapa orang saksi yang udah diperiksa, serta laporan dari hasil otopsi, akhirnya pihak kepolisian pun menyimpulkan bahwa Eka meninggal dunia akibat luka sayatan di bagian leher yang dilakukan oleh Mirza. Kemudian pelaku juga meninggal akibat bunuh diri terlindas kereta api jurusan Jakarta-Bogor yang melintas di Kalibata sekitar jam 8:30 malam hari, gak lama setelah tragedi tersebut terjadi. Sehingga akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk menutup kasus ini sebagai kasus pembunuhan disertai dengan bunuh diri. Oke lur, sekian dulu ya untuk kasus hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Oh ya, mari kita bersama-sama mendoakan semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan pastinya, semoga pihak kerabat korban juga diberikan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi musibah ini. Dan AA nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan, semoga dengan adanya video ini ada pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus waspada dan selalu berhati-hati. Oh ya, buat kalian yang mau request kasus-kasus yang pengen AA bawain, kalian bisa DM aja di Instagram atau tinggalin komentar di bawah ya. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.